Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, kita jumpa lagi ya bosku. Salam sejahtera buat bosku dan tetap semangat dalam beternak dan terus kembangkan peternakannya hingga peternak itu bisa menjadi penghasilan ya. Bisa menjadi penghasilan yang bisa bermanfaat untuk perekonomian juga ya. Oke bosku ya, terima kasih juga buat yang sudah subscribe dan juga bunyikan tanda loncengnya. Semoga dilimpahkan rezekinya dan diberi keberkahan. Buat yang belum subscribe silahkan untuk subscribe ya, biar channel ini bisa terus berkembang ya bosku ya. Oke bosku, dalam video ini saya akan membagikan beberapa tips untuk perawatan entok atau pengelola peternakan entok yang sistem pembesaran ya, agar minim angka kematian ya. Karena ini sangat penting sekali, dimana kalau entok kita banyak yang mati tentu itu salah satu kerugian yang besar ya. Meskipun entok itu kebal terhadap penyakit, namun faktanya banyak juga di luar sana para peternak yang masih banyak mengalami ternaknya pada mati atau masih banyak mengalami ternaknya itu banyak kematian ya intinya ya. Terutama di usia DOD ya, atau usia anakan, masih anakan, itu masih rentan sekali ya. Jadi untuk penyebab kematian pada DOD atau anakan entok itu ya biasanya salah satu penyebabnya ya kedinginan ya. Jadi di usia DOD memang harus di brooding dulu dengan lampu penghangat ya. Dan kebanyakan kadang juga dari peternak itu ada yang menyepelekan hal itu ya, tidak memperhatikan hal itu. Masih usia 1 minggu ke atas, 1-2 minggu itu sudah dilepas lampu, dan kalau itu sudah tidak ada lampu penghangat ya bisa terjadi kedinginan, dan itu bisa membuat entok itu gampang sakit dan mati ya. Terus yang kedua adalah untuk pola pakan. Ini juga banyak sekali peternak yang masih asal-asalan dalam menerapkan pola pakan, terutama masa starter DOD itu, atau masa starter di usia 1 hingga 3 minggu lah ya. Nah, di usia segitu itu entok membutuhkan pakan yang bernutrisi ya, untuk kekuatan tubuhnya dan untuk pertumbuhannya. Kalau pakannya kurang bernutrisi, yaitu bisa melemahkan imun tubuhnya juga, dan nanti gampang terserang penyakit dan mati ya. Jadi untuk pakan ini harus diperhatikan juga untuk starter ya, untuk perawatan DOD. Jadi kalau bisa untuk perawatan anakan itu, pakan itu murni for dulu ya, murni for dulu di usia 1-3 minggu, itu yang saya terapkan. Nah, setelah itu baru bisa diberi pakan campuran. Nah, yang saya video ini usia 3 minggu ke atas ya, dan kemarin usia 3 minggu itu sudah saya turunkan di tanah seperti ini ya. Nah, ini juga ada hal yang harus diperhatikan ketika DOD itu turun dari kandang brooding, diturunkan di tanah dan lepas lampu penghangat ya. Ada hal yang harus diperhatikan juga ya. Yang pertama itu adalah tanahnya ya. Tanahnya itu harus kering ya, usahakan kering, karena di usia segini juga kalau tanahnya lembab itu masih rentan kedinginan dan terkena penyakit ya. Jadi tanahnya usahakan kering dan dikasih alas sekam padi seperti ini. Nah, ini kering, ini campur sekam padi ini tanahnya ini ya. Ini usia 3 minggu lebih ini ya. Kemarin di usia 3 minggu sudah saya turunkan ini. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah tempatnya ya, kalau kita mau menurunkan dari kandang brooding dan lepas lampu penghangat ya. Jadi masa brooding itu cukup 3 minggu ya kalau saya ya. Di usia 1-3 minggu, di usia 1-3 minggu pakai lampu penghangat ya. Setelah itu lepas lampu penghangat, cukup pakai lampu penerangan ketika sudah diturunkan di kandang di kandang umbaran seperti ini ya. Nah, namun jangan ditaruh di luar ruangan dulu ya, taruh di dalam ruangan. Intinya masih ada dinding-dindingnya untuk intinya untuk menutupi lah ya, menutupi ruangan lah, intinya di dalam ruangan lah ya. Supaya apa? Supaya kalau malam hari angin malam itu tidak bisa menerpa entok-entok ini ya, tidak bisa menerpa anakan entok ini. Karena kalau angin malam itu menerpa anakan entok ini, itu juga bisa
menyebabkan terjadinya entok ini gampang sakit ya. Anakan entok ini gampang sakit, lalu terjadi banyak kematian juga. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Tempatnya harus tertutup ya, usahakan masih tertutup, dan juga alasnya kering ya, tanahnya kering, campur berambut seperti ini atau sekam padi ini ya. Terus yang kedua, minum. Tempat minum kalau bisa dibuat seperti ini ya. Tujuan dibuat seperti ini itu apa? Supaya tidak becek. Bosku. Karena karakter entok itu kan suka mandi, suka main air. Jadi kalau tempat minumnya nggak dibuat seperti ini, itu nanti ini kandangnya atau tanahnya ini nanti sangat becek sekali, dan itu juga bisa menyebabkan gampang terserang penyakit ya. Itu juga bisa menyebabkan anakan entok ini gampang terserang penyakit. Nah, tempat minum dibuat seperti ini. Jadi ini ada saluran peralon ya di dalamnya untuk pembuangan air keluar. Jadi air itu tidak merembas ke sekitaran sini ya. Jadi tidak becek ya. Ini dibuat lekukan seperti ini, lalu ini bawahnya ditanam peralon, ada lubang peralonnya untuk pembuangan air ya. Jadi tumbuhan air untuk mandi entok itu bisa langsung keluar ya. Ini juga sangat penting sekali ya untuk tempat minum ini ya. Karena ini di dalam ruangan ini, kalau tempat minumnya nggak seperti ini, itu pasti becek, saya jamin becek ya. Kalau becek ya sudah tahu sendiri, itu bisa menyebabkan virus itu berkembang aktif ya. Jadi mudah menyerang entok-entok kita untuk gampang terserang penyakit dan banyak kematian ya. Jadi hal itu yang harus diperhatikan ya. Dan usia 3 minggu ke atas ini kalau untuk ransum pakannya saya menggunakan campuran bekatul halus, terus for. Kalau ada tepung kentaki, saya juga menggunakan tepung kentaki ya. Tepung kentaki itu bagus sekali, sekarang sudah banyak diketahui kalau tepung kentaki itu sangat bagus sekali untuk pembesaran ya. Untuk penggemukan itu sangat bagus sekali, dan sekarang juga banyak sekali digunakan untuk peternak-peternak bebek juga ya, bebek pedaging itu. Jadi campurannya utamanya 3 itu ya, for, bekatul halus, lalu tepung kentaki ya. Perbandingannya 1:1 ya. Jadi 1:1 semua ya. For 1, bekatul 1, terus tepung kentaki 1 ya. Itu bisa digunakan hingga usia 1,5 bulan ya. Setelah itu mungkin mau ditetapkan perbandingannya 1:1 atau bisa 1:2 ya. For 1, bekatul 2, tepung kentaki 1 atau tepung kentaki 2 juga bisa ya, setelah 1,5 bulan ke atas. Tapi kalau lebih bagusnya 1:1 biar pertumbuhannya cepat ya, 1:1 semua ya, biar pertumbuhannya lebih cepat lagi. Dan di usia 2 bulan sampai 2,5 bulan itu sudah bisa dipanen. Dengan bobot kalau entok jumbo ya bisa 2 kilo lebih lah untuk yang jantan ya. Dengan perawatan seperti ini ya, dengan perawatan yang sudah saya jelaskan tadi, itu bisa 2 kilo ke atas untuk yang jenis entok jumbo ya. Nah, jadi cukup sederhana sebenarnya ya untuk perawatan pembesaran ini ya. Jadi cukup sederhana, yaitu yang pertama ya masa starter tadi itu harus diperhatikan, karena itu awal start pertumbuhan ya, harus benar-benar diperhatikan untuk pakan nutrisinya. Harus benar-benar pakannya yang bagus. Jadi berikan for murni dulu, jangan campuran apa-apa selama 1-3 minggu. Setelah itu baru turunkan dari kandang brooding, lepas di umbaran seperti ini, terus kasih pakan campuran, yaitu dengan yang sudah saya jelaskan tadi, tepung kentaki, bekatul halus, dan juga for ya, dengan perbandingan 1:1 semua ya. Oke, jadi seperti itu saja sebenarnya bos, cukup simpel ya. Kalau untuk jamu-jamuan itu sebenarnya di video sebelumnya juga sudah pernah saya ulas ya. Untuk vitamin-vitamin apa sebenarnya tidak terlalu utama kalau bagi saya itu. Yang penting ya pola pakan tadi untuk perawatan itu ya. Kalau vitamin-vitamin yang seperti Vitacik atau Neobro atau apa itu nggak pernah saya terapkan ya. Sekarang nggak pernah saya terapkan, sudah lama lah nggak pernah saya terapkan ya. Alhamdulillah ya, tingkat kematiannya sangat rendah sekali ya, bahkan hampir 0% kematiannya, itu jarang sekali ada kematian ya. Andalan saya ya kadang ya cuma kasih saya E4 ya, E4 itu juga biasanya seminggu cuma 2 kali atau 1 kali ya.
tergantung cuacanya juga ya. Kalau jamu-jamuan, ramu-ramuan yang seperti saya ulas di video sebelumnya, itu juga saya berikan ya di usia 1 minggu. Kok 1 minggu, di usia 1 bulan ke atas itu baru saya kasih ramuan yang seperti itu. Ramu-ramuan yang sudah saya ulas di video sebelumnya itu biasanya ya 1 minggu sekali. Kalau cuaca lagi musim hujan itu 1 minggu 2 kali. Biasanya seperti itu ya. Jadi cukup itu saja ya. Cukup mudah saja. Nah, dengan seperti itu alhamdulillah yang saya jalani selama ini tingkat kematiannya sangat rendah sekali ya. Oke, jadi itu saja bosku ya. Semoga ini bermanfaat dan juga bisa menginspirasi buat bosku. Tetap semangat ya untuk mulai peternak entok. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.